agar bisa menciptakan produk-produk yang bisa dipasarkan di pasar modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Bincang-bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Herman Tale Daulay di channel YouTube Tale Trias Info. Di channel ini segala isu dan program akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Dalam suasana pandemi, semua lapisan masyarakat berjuang keras melawan COVID-19, tidak terkecuali rekan-rekan kita di Karang Taruna. Karena itu, pada saat ini saya menghadirkan bintang tamu, Ketua Karang Taruna Sumatera Utara, Bang Dedi Dermawan. Kami akan mengiris tipis-tipis seputar kegiatan Karang Taruna dalam hal melawan COVID-19. Bang Dedi, Karang Taruna ini kan adalah semacam organisasi anak muda yang masih energik, yang diharapkan bisa perannya lebih berlimpah. Di tengah pandemi ini, aksi-aksi apa yang dilakukan yang langsung dirasakan masyarakat tempat? Baik, terima kasih. Jadi memang sedikit saya jelaskan bahwasanya Karang Taruna adalah jejaring sosial masyarakat, sekaligus pilar sosial masyarakat. Kami organisasi sosial dan memang mitra pemerintah. Tentunya bagaimana kami bekerja dalam hal membantu program pemerintah untuk bisa mensosialisasikan kepada pemuda khususnya, untuk bisa mempunyai kompetensi, dan bagaimana tentunya bagi pemuda ke depan mempunyai masa depan yang baik. Tentunya banyak hal yang perlu kita perbaiki untuk membuka mindset pemuda, terkhusus pemuda yang ada di basis desa dan kelurahan. Karena potensi sumber daya alam Sumatera Utara ini luar biasa. Kita tahu bahwasanya pertanian dan hortikultura, dan kita tahu bahwasanya peta geografis kita sangat menguntungkan berdekatan dengan Asia, dan kebutuhan Asia tentang hal pertanian itu cukup besar, market yang bisa kita raih di Asia. Kalau ditelusuri ke sejarah dulu, Bang, dulu produk-produk pertanian dari karo, dairy, sayur-sayurannya itu kalau nggak salah menembus Jepang sama Singapura itu. Iya, memang. Terkhusus kopi lagi. Kopi itu sampai Eropa. Coba. Teteh kopi dulu, kopi. Jadi kita juga sekarang lagi membuat satu pola edukasi dalam hal petani milenial namanya. Itu ada program dari Kementerian Pertanian tentang bagaimana mengedukasi petani dan pemuda yang ada di desa untuk menggali potensi yang ada khusus pertanian. Karena di masa pandemi COVID ini kita tahu perekonomian anjlok, dan yang masih bisa bertahan hanya di pertanian karena itu kebutuhan pokok. Kita sudah membuat beberapa demplot, satu di dairy, satu lagi di Tapsel, dan di dataran rendah, Langkat, dan Sedap. Jadi pentingnya kita membuat demplot dalam hal untuk bisa memberikan edukasi kepada pemuda-pemuda desa untuk betul-betul serius menjadi petani milenial. Dengan pola teknologi pertanian baru, saya rasa pentingnya pemuda untuk mendapatkan pendampingan, dan bagaimana kita memberikan edukasi, misalnya pola pertanian tumpang sari. Itu kita sudah buat kopi sama bawang. Karena kopi dari Matapsel, dataran tinggi. Kopi itu dia tinggi di atas 1000 mdpl. Berarti di dairy sudah dilakukan. Sudah. Kabupaten dairy. Tapsel juga sudah. Tapsel juga sudah ya. Tapsel di mana? Di Sepiro atau di mana? Sepiro ya. Ada duet tanaman kopi sama bawang. Jadi sambil menunggu panen kopi, panen kopi itu kan 2,5 tahun tuh. Jadi bawang bisa dipanen di 3 bulan. Apalagi harga bawang kan kita masih tinggi, tergantung dengan Brebes Jawa ya. Jadi memang perlunya sekarang kita bangkitkan dan motivasi pemuda-pemuda desa dalam hal melalui wadah Karang Taruna untuk betul-betul serius. Kita sistem korporasi ya, sistem pemuda-pemuda desa itu yang diberdayakan ya, bukan korporasi, perusahaan-perusahaan yang bukan ya. Nah, di situ juga kita akan masuk karena kita juga
harus memikirkan masalah marketplace, dan harapannya memang bagaimana keberadaan kita turun ke desa untuk merangkul pemuda-pemuda desa melalui Karang Taruna Desa untuk ikut betul-betul serius dan tidak melakukan yang namanya urbanisasi kota. Karena tanpa pemuda di desa, pembangunan desa pasti terlambat. Oh, berarti pertanian itu dapat menahan laju urbanisasi ya Bang? Iya dong. Oke. Sekarang kita iris tipis-tipis dulu Bang, kan momok bagi petani itu adalah pasar dan jaminan penjualan. Bagaimana Karang Taruna bisa menyediakan pasar baik nasional maupun internasional? Baik, yang bagus. Jadi memang itulah yang menjadi kendala selama ini. Untuk masalah pasar, selama ini kita tahu ada ijon-ijon di kawasan-kawasan pertanian dan memang itu sudah lama dilakukan oleh ijon. Ataupun bahasa kasar pula. Ya. Jadi memang mereka itu tidak fair dalam hal memberikan nilai ekonomi kepada petani-petani kita. Transaksinya nggak sehat. Nggak sehat. Jadi kalau ada kenaikan mereka diam-diam aja. Jadi kalau turun baru boleh turun. Ya. Jadi itulah yang mau kita, bagaimana kita bisa membuat satu marketplace dari hulu sampai hilir, kita bisa membuat satu sistem yang memang untuk bisa meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa, apalagi sekarang di era industri 4.0, era digitalisasi, memudahkan kita untuk mempromosikan produk-produk yang mau kita pasarkan, baik itu pasar lokal dan pasar luar negeri. Desa itu menjadi kekuatan kita dalam mempromosikan potensi-potensi apa saja yang ada di Sumatera Utara ini, yang kita tahu kita punya dataran tinggi, dataran menengah, dan pesisir. Supaya nggak kosong di cita-cita Bang, untuk pasar internasionalnya Abang sudah melakukan sesuatu belum? Alhamdulillah kita pernah mengikuti beberapa expo dan kita juga pernah ada stand di Pineng Halal Expo namanya, itu di 2018 ya, COVID. Kita dikasih konjen Pineng, punya stand sendiri, dan kita membawa produk-produk UKM bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, langsung oleh Dinas Koperasi UKM dalam hal untuk masalah produk-produk yang mau kita tawarkan. Kita sendiri saja sudah mempunyai 200 produk binaan UKM yang memang itu yang kita pasarkan. Tapi memang terus terang ada kendala-kendala. Kendalanya masalah standarisasi produk. Karena memang standarisasi produk UKM kita ini memang masih di bawah rata-rata. Untuk masuk pasar Indomaret Alfamart aja, pasar modern aja, kita harus diberi edukasi kepada petani pada UKM kita yang memang harus mempunyai desain yang baik dan higienis. Itu harus bekerja sama dengan dinas yang terkait. Jadi harapannya kita ini selaku mitra pemerintah dan ada di tengah-tengah masyarakat, berbuat untuk membuka mindset muda dan khususnya para pelaku UKM agar bisa menciptakan produk-produk yang bisa kita pasarkan di pasar modern. Paling tidak, saya juga sudah mempunyai networking untuk pasar luar negeri, karena Ketua Kadin Pineng dan Kuala Lumpur juga sudah sering komunikasi. Pak, kopi kita ini bisa jadi idola, tapi mereka kayak di luar negeri jangan masuk pestisida, tapi mereka maunya yang tanam yang orisinil, pupuk kompos itu juga. Tapi kadang sudah ada pasarnya, kawan petani kita nggak konsisten, dia pikir, nanti nggak ketahuan nih masuk ke pestisida. Tapi ada teknologi di luar negeri yang mendeteksi itu. Gimana itu? Situ saya bilang tadi, makanya kita buat dempot dengan pola organik. Ya. Jadi kita membuka mindset bahwasanya pentingnya untuk pasar ekspor itu mereka non pestisida, kimia. Iya, Zero chemical untuk kita bisa masuk pasar luar negeri. Banyak kopi kita dari zaman Belanda dulu udah orang tua kita terkenal kopi Mandailing khususnya. Gayo aja belum tahu orang, tahunya Mandailing. Jadi di Amerika, Starbucks aja di Amerika ada kopi Mandailing. Ada. Teman saya ada dari pulang dari Amerika, dia bilang, wah kopi Mandailing di Starbucks Amerika juga ada. Jadi kopi Mandailing itu memang termasuk salah satu yang terbaik di dunia. Jadi kopi Mandailing Starbucks malah sih saya bikin judulnya sah-sah aja ya? Sah-sah aja. Jadi Gayo pun kadang-kadang di Eropa ataupun di Amerika, Starbucksnya dia namain kopi Mandailing namanya, karena rasanya lebih kurang sama. Gayo itu Gayo. Itu kan kayak hortikultura sayur mayur yang dari kau dulu kentang semua itu juga bisa meraup dolar di situ. Itu gimana abang? Itu memang salah satu Singapura sendiri memang sangat butuh dengan produk pertanian Sumatera,
karena Riau juga tidak begitu kuat dalam pertanian. Paling Sumatera Barat. Sumatera Barat kan cukup baik dalam pengelolaan pertanian. Tapi kita yakinkan bagaimana membuka mindset pemuda desa itu betul-betul menggali untuk bisa menciptakan peluang dalam bidang pertanian. Dengan catatan abang tidak mengharapkan lagi pemuda desa merantau ke kota dan sekedar buka masongan, internet, bis, gojek, bukan ketika mengecilkan potensi itu, tetapi ada sektor lain yang lebih menjanjikan dengan bertani milenial di desa. Di tempat tinggal mereka. Jadi memang itu yang kita mapping, dan kita sudah mapping itu. Saya sudah selalu roadshow dalam konsolidasi dan motivasi pemuda-pemuda melalui Muda Karang Taruna, dan memang banyak juga kepala desa yang mengerti karena Karang Taruna juga mempunyai aturan dari Permendagri, Permensos, dan Permendes. Kita ada di bawah naungan 3 kementerian tersebut. Bagaimana Bang Deddy mengubah fakta ini, mengubah kata menjadi fakta? Ada organisasi-organisasi ini, tahulah Bang, itu di negeri sejuta para ketua ini biar ya tidak hanya sekedar bermain kata-kata, tidak berdebat secara akademis, tapi ada aksi-aksi nyata, karena satu aksi jauh lebih keren daripada sejuta kata. Gimana? Betul, yang penting sekarang kita kerja nyata gitu. Ya. Kita tidak mau terlalu banyak cakap, makanya saya membuat demo-demo itu investasi pribadi saya. Pribadi? Saya tidak mau terlalu manja dengan proposal. Tidak menyarankan kawan-kawan di Karang Taruna itu membuat proposal. Tapi kalau konsep program kerja kelompok atau masyarakat dalam ini bantuan memang ada sekarang, dari provinsi juga ada banyak bantuan. Apalagi dalam program Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur dari Pak Pusat Desa tentang stimulus percepatan ekonomi. Dia terus ke UMKM dan juga pertanian. Itu di bantuan kemarin ada. Dan saya banyak menyalurkan ke kawan-kawan kabupaten kota. Jadi itu menjadi semangat daripada kawan-kawan untuk betul-betul menggali potensi desa untuk bisa menciptakan peluang dunia usaha. Dan kita tahu di era bonus demografi 2030-2045 petani kita akan bonus demografi itu gejolak usia produktif lebih besar dibanding gejolak usia non produktif atau masa pensiun. Dan tentunya petani-petani kita di 2030-2045 itu sudah pensiun. Terus gimana dong ini potensi yang luar biasa nih, potensi sumber daya alam yang luar biasa tanpa ada regenerasi untuk itu. Apalagi teknologi pertanian sekarang sudah canggih sekarang. Itu bagaimana kita memberikan edukasi dan pemerintah kabupaten juga mendampingi untuk mereka juga tidak salah. Yang paling penting adalah marketplace yang harus ada. Di Karang Taruna Sumatera Utara ini, apakah Bang sudah mulai menanggalkan gaya-gaya kalau Bang Kedera, halo ketua, aman ketua, pagi ketua, gitu gimana? Udah mulai ini, gimana? Beda. Kamu mau bertanya aja kau gitu, udah gitu ya, gimana? Kalau kita lebih banyak ke pemikiran kalau masalah selo ketua itu udah di Sumatera biasa ya. Iya, semua ketua. Semua ketua. Ketua desa juga ketua kalau. Iya. Jadi memang yang paling penting kita buka mindset dulu pemudanya. Jadi harapan saya juga dengan keputusan kami memang selalu berusaha ke bawah dan melihat potensi daripada pemuda-pemuda itu sendiri. Kita juga tidak bisa memaksakan. Misalnya dia hobinya bengkel, misalnya dia konveksi, banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya di luar daripada pertanian. Memang ada program-program dari pemerintah provinsi untuk pelatihan, dan saya pun dari kementerian juga ada tuh, dari Kemensos kemarin kita utus 2 orang untuk masalah pelaku pemuda yang pelaku perikanan dan pelaku pertanian. Itu yang milenial yang mudah-mudahan melalui Karang Taruna Desa tampil. Itu 2 orang tadi baru pulang kemarin. Jadi memang harapannya dia akan bisa menularkan pelatihan yang ada diselenggarakan oleh Kementerian Sosial untuk diberikan edukasi ke desa-desa lain, ke pemuda-pemuda lain dalam hal pembelajaran dan menggali potensi yang ada. Jadi harapannya memang kita nih yang muda-muda ini harus bermimpi lah ke depan. Kita ini tidak bisa berpanas-panasan karena persaingan global cukup tinggi, dan tentunya harapannya generasi ke depan akan lebih baik lagi dan harus tangguh dan terampil, mempunyai kompetensi untuk bisa menciptakan peluang-peluang dunia usaha
apalagi sebenarnya banyak hal yang bisa kita gali dari Sumatera Utara ini. Terakhir nih Bang, sejauh mana yang Abang rasakan perubahan peradaban umat manusia dengan munculnya COVID-19 ini? Ini memang wabah dunia ya, bukan kita saja yang kena. Tapi saya agak miris melihat masalah narkoba itu. Narkoba kan sekarang dari desa sekarang. Udah Bang temukan sendiri? Banyak, ya. Makanya salah satu pemikiran kita dan kita bekerjasama nantinya dengan BNN untuk bisa menjadi pendamping dan juga sosialisasi kepada pemuda-pemuda tentang bahaya narkoba. Bulan COVID ini itu salah satu yang paling kita khawatirkan, masalah darurat narkoba. Karena dari generasi kita ke depan akan rusak. Kenapa? Apa kaitan COVID-19 dengan narkoba? Nah, kita sekarang kan terpikirnya masalah COVID. Padahal kalau narkoba juga tetap main. Oh main dia tetap. Jadi melarikan ini juga ya. Iya. Pada COVID ya tancap gas juga. Itu masih ada juga. Tapi dari segi mungkin digitalisasi marketing dengan adanya COVID ini menyadarkan kita pentingnya teknologi dalam hal pemasaran gitu ya. Itulah apa namanya era COVID itu kan digitalisasi itu kan sebenarnya sangat menguntungkan untuk mensosialisasikan apa namanya produk-produk dan bagaimana mensosialisasikan bahaya narkoba dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya kita tidak mau generasi kita rusak diakibatkan masalah narkoba. Pemirsa Talentiras Info, poin yang saya petik dari bincang-bincang tipis-tipis dengan Bang Deddy ini adalah agar pertanian di desa itu bisa menahan laju urbanisasi. Itu tadi poin yang menarik buat saya, karena desa itu bisa menjadi magnet ekonomi, bisa mendulang emas di sana, bisa pertanian, pariwisatanya, uang pun lahir di situ, berputar di situ juga bisa. Syukur-syukur dengan adanya pariwisata desa juga bisa uang dari luar bisa masuk ke desa, sehingga kita gak perlu lagi anak muda merantau ke kota kalau sekedar jadi pedagang asongan yang kurang menjanjikan gitu. Bukan berarti mengecilkan profesi-profesi itu ya. Memang tadi tambah sedikit, memang potensi desa sangat menjanjikan di Sumatera, luar biasa indahnya. Jadi ada keterkaitan potensi desa dengan UKM ya. Jadi kalau memang desa wisata itu bisa berkembang seperti di Jawa itu banyak tuh ya. Ada oleh-olehnya bisa efeknya ke UKM. Tinggal kemasan buah-buah ya, kemasan nggak perlu dia makan makanan juga kan, kita banyak makan khas kan. Sambal taruh masih pirok bisa jadi. Iya. Itu yang paling top tuh apa? Sambal taruh itu lah. Sambal taruh masih pirok. Iya, itu lagi ada nih top udah pasta dunia tuh konsepnya. Jadi memang sekarang banyak sih sebenarnya yang industri rumahan yang memang harus dibuat standarisasi yang baik, packaging, desain produk untuk bisa menarik. Dan mudah-mudahan kalau memang jadi ada pergub tentang UKM bisa masuk pasar modern, misalnya Indomaret, Alfamart. Selama ini kita tahu bahwasanya agak miris bagi saya melihat Indomaret, Alfamart itu yang dari Sumatera ini cenderungnya dari Jawa. Sementara ibu-ibu yang pelaku industri rumahan itu untuk masakan-masakan apa namanya yang sifatnya gorengan itu lebih enak saya rasa. Tinggal bagaimana mereka diedukasi dan bagaimana punya manajemen bisa dapat bantuan dari pengembangan usaha melalui bank dan maupun ya. Oke, demikian bincang-bincang tipis-tipis saya dengan Bang Deddy Dermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.